Dan ini kejadian di Indonesia dan kejadian di Riau. Coba bayangkan. Seorang bapak udah tua, suka dengan seorang anak perempuan yang ketika itu kerja di salah satu tempat pekerjaan lah gitu. Suka nih. Ibunya belum tahu siapa laki-lakinya nih. Akhirnya dilamarlah oleh pihak keluarga, tapi belum ketemu nih sama laki-lakinya. Pihak keluarga aja yang melamar. Pas hari hanya mau nikah, ini udah kakek-kakek nih. Ya mesti kakek-kakek masih sekitar umur 60-an lah. 50 sampai 60-an lah. Dibawalah pas ada KUA-nya mau nikah, kata ibunya, "Mana suamimu nak? Mana calon suamimu nih?" Tanya, dilihatkanlah sama anak perempuan tadi, Pak. Seorang kakek-kakek yang memang mohon maaf kaya ya. Apa kata ibunya setelah menengok itu? Menangis sejadi-jadinya. "Nah, itu bapak kandungmu," katanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam bihima tatimmus salihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyyil karim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan rahmat dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Semoga kita semua termasuk dalam golongan orang-orang yang diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Semoga orang tua kita yang telah mendahului Allah tempatkan di tempat terbaiknya. Allah tempatkan di sisinya. Allah kumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Itu orang tua kita yang masih hidup, Allah sehatkan, Allah kuatkan, rezeki yang melimpah, anugerah anak yang soleh insyaallah, dan semua husnul khatimah. Baik Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya Bapak Ibu ya. Di malam hari ini saya mengangkat judulnya zina. Zina. Zina ini adalah dosa, salah satu di antara 76 dosa besar. Satu di antaranya adalah zina. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan perzinahan ini itu persoalan yang dari dulu sampai hari ini tidak selesai. Sebelum baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum Nabi, itu persoalan zina ini itu persoalan memang menjadi sebuah kebiasaan. Al-adah, kebiasaan. Kalau kita rujuk pada sejarah, orang-orang Quraisy pada masanya
itu bukan bezinah namanya. Jadi perempuan-perempuan itu mereka beli itu biasa. Karena memang mereka punya duit. Mereka punya duit. Orang kaya. Orang Quraisy itu tak ada tak kaya-kaya semua Pak. Orang Quraisy itu. Makanya orang Arab tuh sampai sekarang. Orang Arab itu tidak ada yang miskin Pak. Carilah orang Arab. Asli Arab yang miskin tak ada. Orang Arab tuh kaya-kaya. Sampai mereka punya perkampungan sendiri itu. Jadi ada kampung khusus orang Arab gitu. Dan tidak mau disamakan dengan yang lain dari perkampungan mereka ya. Di perkampungan. Itu kalau Bapak Ibu tengok rumah-rumahnya mewah-mewah itu. Dari luarnya biasa aja, dalamnya itu mewah. Rata-rata punya apartemen, punya hotel, punya usaha dan bisnis. Mereka punya uang. Apalagi semenjak Arab itu menemukan kilang minyak. Sumber minyak. Makin jadi. Makin merajalela. Makin kaya dia. Saudi dulu itu tidak ada apa-apanya Pak Saudi itu. Setelah dapat minyak, dapat kilang minyak, wow, masya Allah kaya betul. Tapi kita lihat sejarah. Kalau kita lihat sejarah pada masanya, orang-orang dahulu dikenal dengan jahiliyah kan. Jahiliyah itu, jadi tidak ada batas itu. Orang kaya berhak membeli perempuan manapun. Mohon maaf Pak, mohon maaf ibu-ibu ya. Waktu itu ibu-ibu perempuan itu memang tak ada harga betul. Bisa dibeli dengan uang. Sekarang aja emansipasi wanita, feminisme, ingin mengangkat derajat wanita. Dulu tidak Pak. Sampai ada satu pernyataan itu. Kata Ali bin Abi Thalib itu, perempuan itu sesuka hati lelaki saja. Mau dipakai kapan? Seperti sendal. Kalau dia mau pakai-pakai, kalau enggak dia udah buang. Nah, begitulah bahasa kasarnya pada masanya itu. Tapi Islam datang, itu memberikan kehormatan kepada perempuan. Jadi itu pun masih ditolak. Udah dikasih kehormatan yang baik dan mulia oleh Al-Quran, masih juga ditentang. Nah, inilah karakter-karakter manusia zaman sekarang. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan perzinahan kata Nabi, di akhir zaman itu zaharatil zina, zaharat az-zina. Salah satu tanda hari kiamat kata Nabi, zina itu tersebar, merebak. Dahsyat merebaknya zina teman. Pertanyaannya adalah, mengapa zina di akhir zaman merebak, tersebar luas? Jawabannya sederhana. Karena sudah perkataan Nabi. Tapi bukan itu yang kita maksud. Ada makna yang lain, ada Pak. Ada makna yang lain. Kenapa zina itu di akhir zaman tersebar, meluas, melebar? Banyak faktor. Satu di antaranya adalah pergaulan. Satu di antara sekian banyak faktor adalah pergaulan. Nah, nanti kita lihat, kita runut. Kita bahas dulu satu-satu. Di dalam Al-Quran kata Allah, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Di dalam riwayat yang lain bahkan Nabi kata, وَلَا تَقْرَبُوا الْفَاحِشَةَ. Jangan kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina itu perbuatan keji dan sesuatu yang sangat buruk. Wasa'a sabila, atau jalan yang buruk. Dalam riwayat yang lain Nabi bilang, wala taqrabul fahisyah. Jangan kalian mendekati perbuatan keji. Karena perbuatan keji ini mengandung unsur dosa besar bagi pelakunya. Satu di antaranya seperti zina. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, yang mau kita garis bawahi dari ayat tersebut, dalam surat Al-Isra ayat 32 tadi, ada kalimat namanya fahisyatan. Fahisyatan. Fahisyatan ini artinya keji, perbuatan keji. Apa perbuatan keji itu? Contoh, ibu-ibu berkata kotor, bagian daripada keji. Perbuatan zina, keji. Laki-laki boncengan dengan perempuan, keji. Kecuali suami istri. Anak muda gandengan tangan belum nikah, keji. Duduk berduaan mojok di bawah pohon jambu sebelum kesurupan, keji. Sampai sini paham ya Bapak Ibu ya? Kalau dia tidak suami istri. Tapi kalau sudah suami istri,
Lagian ngapain suami istri di bawah pohon jambu jauh-jauh mojok-mojok kan? Nah, itu sebenarnya pertanyaan juga kan gitu. Kecurigaan juga kita dibuat. Sampai sini paham ya Bapak. Idza atatil mar'atu mar'ata zaniyata wa idza atar rajulu ar-rajula zaniya. Perbuatan itu yang laki-laki mendatangi laki-laki, perempuan mendatangi perempuan, dalam hadis Nabi disebut dengan zina juga. Tapi itu zina abnormal namanya. Zina yang tidak normal. Dia ada zina yang normal, tidak ada juga zina yang normal, itu penyimpangan juga. Maksudnya laki-laki suka perempuan itu kan normal sebenarnya gitu. Cuma dilakukan normal kapan? Kalau dia sudah nikah gitu. Tapi kalau belum nikah itu zina namanya. Ibu-ibu, bapak-bapak bayangkan. Kalau cuma ketua masjid aja yang koar-koar, ada enggak dampaknya? Enggak ada. Tapi kalau bapak semua turun, perhatian terhadap anak-anak kita sekarang. Anak zaman sekarang Pak, enggak sama dengan anak zaman dulu. Tahun 80, 90 enggak sama. HP tak ada. Mainnya di mana? Di atas pohon Pak. Ngambil kelapa, dia manjat pohon rambutan, dia, Pak. Itu yang kami main dulu Pak. Lompat dari atas tuh ke bawah, paling jatuh sakit patah tangan, itu aja Pak. Kalau sekarang tak Pak. Komunikasi tidak. Anak zaman sekarang nih Pak, kata dokter, kata psikolog tadi, anak zaman sekarang nih minta ampun lah. Perhatiannya, kata Pak Dr. Jufrizal tadi itu, perhatiannya terhadap lingkungan tak ada. Dia diri dia sendiri saja yang diurus. Dan ternyata selama ini kita berpandangan anak-anak seperti ini baik, tenang. Ternyata jauh lebih berbahaya Pak. Jauh lebih berbahaya. Itu tugas Bapak Ibu makin sulit, makin parah, makin berat, keras. Makanya Bapak Ibu, anak zaman dulu minta maaf Pak, minta maaf. Karena tak ada HP. Pergi sekolah jalan kaki. Pergi sekolah kita jalan kaki Pak. Dan itu biasa kan, anak zaman dulu sekolah jalan kaki itu biasa gitu. Makanya Deddy Mulyadi bilang, pokoknya anak sekolah jalan kaki aja, nggak usah bawa motor, kata gitu. Saya pada tataran ini saya sangat setuju tuh Pak. Sangat setuju. Bukan hanya mengurangi macet itu, mengurangi asap. Global warming itu, merusaknya itu. Belum lagi diangkatnya motor tuh, bisiknya digantinya knalpot itu. Mau, na'udzubillah min dzalik ta'ala. Lama-lama sesat juga Pak dibuatnya. Sampai sini paham ya? Kembali kepada persoalan tadi. Ini Bapak Ibu, masuk dalam kasus zina. Uniknya, model perzinahan sekarang itu berkembang. Kalau zina zaman dulu, pada masa baginda Nabi, sebelum baginda Nabi dan setelahnya itu, model zina itu Pak, yaitu tadi laki-laki perempuan gitu. Seiring waktu berkembang zaman gitu. Nah, sekarang kita temukan itu. Uniknya lagi, ada bapak suka anak, anak suka sama bapak, ada kakek suka sama cucu, cucu suka sama kakek. Coba bayangkan Pak. Ibu suka dengan anak laki-laki suka dengan ibu. Ada yang baru-baru ini Pak. Baru-baru ini anak laki-lakinya karena memang jarang bertemu dengan ibunya. Jadi anak ini berumur kelas 3 SD itu sudah dipisahkan dari ibunya. Dan ibunya ini memang modis ya. Modis dalam arti kata gaul lah. Dia tidak tahu nih setelah sekian tahun ini anak ini tidak bertemu dengan ibunya. Setelah anak ini besar dan setelah selesai kuliah kalau saya tak salah itu. Kemudian balik lagi anak ini sama ibunya. Dikembalikan kepada ibunya. Coba bayangkan Pak. Anak kandung bisa suka dengan ibu kandung. Dan ternyata ibunya sama gitu. Kira-kira sehat apa tak sehat itu? Inilah dalam bahasa agama itu penyimpangan. Nah dalam dunia psikolog tadi disampaikan penyimpangan seperti ini diagnosanya Pak. Penyimpangan seperti ini mungkin sangat terjadi. Mungkin saja terjadi. Dan ada beberapa aspek sebabnya. Sebabnya adalah, satu diantaranya adalah kelainan. Arti kelainan itu kelainan perasaan gitu. Lah kok bisa dengan ibu kandung sendiri? Ini kan menjadi masalah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Nah, kembali kepada poin kita. Kata Allah dalam Al-Quran, Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin mi'ata jaldah. Wahidin minhuma mi'ata jaldah. Laki-laki berzina dengan perempuan yang berzina. Bapak Ibu, ini yang belum nikah ya. Yang belum nikah. Fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Cambuk dia dengan 100 kali cambukan.
Tahu cara nyambuknya bagaimana? Pakai pelepah kurma yang ada tajam-tajamnya. Kalau tak bisa pakai pelepah kurma, kalau sekarang pakai pelepah sawit. Tahu Bapak Ibu pelepah sawit kan? Cambuk pakai pelepah sawit tuh. Kalau mau coba ambillah. Mengangkatnya tak sanggup. Itu yang dicambukkan Pak. Kenapa? Ada tajam-tajamnya itu Pak. 100 kali cambukan. Uniknya, kalau yang sudah menikah bagaimana? Udah nikah dia, kemudian berzinah dia. Rajam 80 kali lemparan batu. Dilempar pakai batu sebanyak 80 kali lemparan. Jadi Bapak Ibu, di dalam Al-Quran itu sebenarnya ada ayat yang berbunyi begini. Asy-syaikhu wasy-syaikhatu iza zanaya. Seorang yang tua dengan yang tua berzina gitu. Itu sebenarnya ada ayatnya. Tapi karena ayat ini maknanya sama dengan azani wazaniyatu, dia tak pandang bulu. Mau muda dia, mau dewasa dia, mau tua dia sama. Yang berzina cambuk 100 kali cambukan. Cara cambuknya begitu. Kalau dalam cambukan sebelum sampai 100 meninggal dia, jangan diteruskan. Tapi sudah sampai 100 tapi tak meninggal dia, biarkan. Mesti dia bertaubat itu Pak, mesti bertaubat. Karena saya sangat tak yakin sekali dia sanggup untuk, kecuali punya ilmu kebal. Dan saya kira kalau ilmu kebal itu mental lah. Ya Allah bismillah kami cambuk atas namamu ya Allah, hilang setan-setan sekali itu. Sampai sini paham Bapak Ibu ya. Jadi kata para ulama, kalau sampai 100 cambukan dan ternyata masih bisa hidup ya, maka biarkan dia. Semoga Allah menerima taubatnya. Karena saya yakin dia tak akan sanggup lagi itu. Tapi kalau sebelum sampai 100 cambukan dia sudah meninggal duluan, jangan diteruskan. Dia udah mati Pak Ustaz, kita cambuk sampai 100 dia biar tahu rasa. Tidak akan terasa lagi orang sudah meninggal kan. Kita tak perlu lagi. Satu ketika pernah seorang sahabat Nabi itu bilang, aku berzina. Kata Nabi, paling ente coba pegang-pegang saja. Ente aku berzina ya Rasul. Kata Nabi, paling ente cium-cium saja. Kata Nabi, kata dia, aku berzina Rasulullah. Sampai 3 kali dia datang. Nabi cuma bilang, paling ente tidak sampailah berhubungan badan. Tapi dia bilang lagi, aku berzina ya Rasulullah. Akhirnya kata Nabi, dibawa dia, diikat, dicambuk Pak. Sampai. Ternyata sebelum sampai 100 dia kabur dia Pak. Setelah kabur, dikejar sama sahabat. Kemudian ketika dikejar sama sahabat, dipukul, dilempar lagi pakai batu dan meninggal dia. Nabi bilang, kenapa ente kejar? Dia kabur kan? Kenapa dia dikejar? Tapi dia kabur, itu membawa maksiat, membawa bencana. Kata Nabi, kalau seandainya dalam kaburnya itu ternyata dia bertobat kepada Allah dan Allah terima taubatnya, dosa kita Pak, berdosa kita. Kata Nabi begitu. Artinya Nabi mengatakan urusan perzinahan ini sebenarnya urusan sensitif dan urusan itu urusan serius. Jadi kalau ada yang berzina dan Bapak Ibu tahu dan dia tahu, ini sebenarnya ancamannya berat. Kata para ulama, kalau dia sudah ancaman yang lain, hukuman yang lain bagi mereka, itu harus disingkirkan dari kampung itu Pak. Jadi diminggatkan dia Pak, diuzlahkan dia, dikeluarkan dari kampung. Si Fulan ibn Fulan berzina, diumumkan. Mulai hari ini si Fulan ibn Fulan, si Fulan dan si Fulana tak boleh lagi tinggal di kampung kami. Keluar. Gitu harusnya. Tapi kan kita tidak begitu. Kau habis berzina? Iya, tadi malam aku berzina. Iya. Udah, tenang. Nanti kita besok nikah aja langsung. Nah, coba bayangkan. Begitu orang sekarang Pak. Dijaga Pak, pelaku zina itu dijaga. Tapi Pak, mohon maaf. Kalau tidak ada yang tahu, jangan disebarkan. Itu aib. Jangan disebarkan. Ini mohon maaf Pak, mohon maaf. Saya sampaikan, tapi ini fikih ya. Ini fikih. Bapak Ibu suka tak suka terserah, ini fikih. Tapi sampai orang yang punya masa lalu yang kelam, ketika dia ternyata ingin menikah dengan seorang laki-laki, tidak boleh bagi dia menyampaikan aib kelam dia, tidak boleh. Sekalipun mohon maaf. Sekalipun dia telah pernah melakukan hubungan, tak boleh dia kasih tahu. Coba bayangkan. Dan Nabi mengatakan itu. Kata Nabi, itu menjaga aib namanya.
Makanya Nabi bilang, kata ketika sahabat datang bertanya, aku berzina, kata Nabi, la'annaka lammasta la'annaka qabbalta, paling juga antara baraba, kata dia. Begitu kata Nabi. Artinya Nabi ingin katakan jangan sebarkan aib, jangan sebarkan aib. Tidak boleh disebarkan, tidak boleh. Maka siapapun tak boleh tahu. Jangan sebarkan. Nah, ini poin penting Bapak Ibu untuk kita sampaikan. Kadang nih kita mulut terlalu bocor. Mohon maaf ya, mulut manusia sekarang nih kayaknya sama pula. Nggak tahu kenapa kok bisa begitu bocornya sekarang manusia sekarang nih. Ini karena mungkin lingkungan dan faktor gitu. Faktor keadaan gitu. Sulit sekarang ini menjaga rahasia. Di akhir zaman tuh kata Nabi yang paling sulit itu memang menjaga rahasia memang. Sudah serapat itu kita tutup dalam lemari rahasia itu. Bisa juga keluar itu mantapnya. Ada juga yang tahu. Memang paparazi itu banyak memang. Paparazi. Apa namanya? Mata-mata. Dan orang-orang sekarang ini kan paling senang mencari aib orang tuh paling senang itu. Itu satu kebanggaan tuh Pak. Jadi mencari aib orang hari ini. Tahu akan kekurangan orang lain. Itu satu kebanggaan itu. Bangga sekali dia. Oh alhamdulillah. Aku tahu di mana celamu. Bahagia dia Pak. Tahu dia aib orang itu. Bukan dia sakit hati, bukan dia sedih, bahagia. Tahu Bapak Ibu kenapa alasannya bahagia? Dia merasa dengan orang itu punya aib, ada kekurangan. Sementara dia tidak punya aib, ada kelebihan. Jadi seolah-olah aib itu menjadi satu hal yang dibanggakan ketika dia dapat. Padahal tak begitu. Man satara musliman satara Allah yaumil qiyamah. Allah yang menutup aib saudara dia, Allah tutup aib dia sampai hari kiamat. Tapi kalau dia membuka aib orang, jangan salah kelak aib dia dibuka orang. Jangan salah kelak aib dia juga akan dibuka orang. Kita kembalikan pada poin tadi. Jadi itu zina. Nah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, persoalan zina ini, itu tidak bisa tiba-tiba zina begitu, tidak bisa Pak. Tidak ada itu. Mesti ada sesuatu yang dilakukan untuk mengarah kepada perbuatan zina. Itulah kenapa Islam melarang laki-laki dan perempuan itu bercampur baur. Sampai sini paham Bapak Ibu? Itu alasan Pak. Maka sekolah Islam itu dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Di pesantren itu dipisah, laki-laki sendiri, perempuan sendiri. Kalau tidak dipisah, astagfirullah. Bapak Ibu boleh tengoklah. Bahkan mungkin tak perlu Bapak Ibu tengok. Kembalikan memori Bapak Ibu pada masa Bapak Ibu sekolah dulu. SMP, waktu Bapak Ibu SMP, waktu Bapak Ibu SMA. Bagaimana? Begitulah keadaannya Pak. Cuma waktu zaman itu tidak ada HP. Kontrol orang tua masih kuat. Zaman sekarang kontrol orang tua kuat, hanya saja fasilitasnya lebih kuat. Sehingga kita gagal kadang atau kita kecolongan Pak. Kemana nak? Kami mau ngerjain tugas Bu. Tengoklah tas saya ini banyak nih isi buku nih. Oh ya hati-hati ya nak. Tapi kok pakaianmu kok kayak gitu nak? Tidak apa-apa Bu, ini kami mau biar agak legah, tenang. Tahu-tahu na'udzubillah. Ternyata 1 bulan kemudian dapat kabar. Anaknya nangis-nangis. Rupanya hamil di luar. Na'udzubillah. Yang kedua. Itu yang pertama. Yang kedua, apa penyebab mereka melakukan demikian? Faktor makanan dan minuman. Kita ambillah minuman terlebih dahulu. Contohnya, pengaruh minuman keras. Minuman keras itu, kalau sudah diminum, akal hilang. Kalau akal sudah hilang, apapun bisa diembat Pak. Kita ambil contoh. Ini cerita ini kan nyata, bukan nyata, masyhur ya. Ada seorang pemuda yang alim dihadapkan dengan 3 dosa. Membunuh, berzina, minum khamar. Di antara 3 ini Pak, yang paling kecil dosanya cuma 1, minum khamar. 40 hari dia tidak diterima amal ibadahnya. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa kan lain cerita. Kan paling sedikit dosa. Maka di antara 3 ini dipilihlah sama dia adalah yang minum khamar. Akalnya hilang, anaknya dibunuh, perempuan diperkosa. Selesai. 3-tiganya dapat semua kan? Sampai sini paham Pak? Sekarang kita lihat kasus di Pekanbaru. Tidak hanya di Pekanbaru, di mana-mana. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang hilang akalnya Pak? Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang habis minum khamar dan terjadi kekacauan dalam akalnya? Apa yang terjadi? Bisa saja dia melukai orang lain. Kasus di Panam,
Kasus di Panam yang memukul sampai mati itu mabuk tuh Pak. Mabuk. Kasus di Hang Tuah ini nabrak itu yang bawa mobil, yang ditabraknya anak, bapak, istri. Meninggal 2 orang, nggak tahu bapaknya sekarang nih bagaimana keadaannya itu. Coba itu habis minum itu, minum. Coba bayangkan. Minum khamar itu bisa hilangkan akal. Dan ketika mereka hilang akal itu bisa apa saja menimbulkan. Maka mohon maaf Pak, ketika ada masyarakat mengatakan kami takut Ustaz dengan orang-orang yang minum mabuk, itu mungkin karena itu tadi. Karena pernah terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka Bapak Ibu coba bayangkan. Kalau kalau ada toko, warung yang menyediakan jual beli seperti ini. Dan Bapak Ibu tahu dampak perbuatan itu. Kalau kita tidak kasih tahu kepada Pak RT, Pak RW, itu mohon maaf Pak, banyak yang akan beli di situ. Dan rata-rata yang beli akan orang-orang situ juga. Dan itu berpengaruh Pak. Ketika itu berpengaruh, banyak yang minum dan lain sebagainya. Mohon maaf itu, kemaksiatan akan mulai tampak. Mulai dari perzinahannya. Ini ada WA masuk tadi kemarin siang itu. Ustaz, ada salah satu kos di tempat kami ini Ustaz. Kos eksklusif. Tiap malam laki-laki perempuan masuk Ustaz. Rame Ustaz. Ini ada salah satu tempat. Saya tak sebutkan tempatnya, kami akan pastikan terlebih dahulu. Dan tolong dibasmi Pak Ustaz. Coba bayangkan Pak. Apalagi kos-kos yang mohon maaf yang punya kos ini. Yang punya kos, jangan berikan kemudahan kepada orang untuk laki-laki. Kalau itu kos perempuan, halang laki-laki masuk ke situ. Jangan diberikan kebebasan. Pertanggungjawabannya tidak di dunia Pak, di akhirat. Pertanggungjawabannya itu di akhirat juga. Begitu juga kalau kosnya laki-laki. Jangan berikan kemudahan bagi perempuan untuk masuk. Nah, ini penting nih Pak. Zina. Zina itu Pak, yang lain juga masuk dalam pada zina. Laki-laki duduk berdua dengan perempuan. Kalau peribahasanya begini. Yang ketiganya siapa? Setan. Ini bukan persoalan yang ketiga Pak. Kalau sudah duduk laki-laki dan perempuan berdua, itu kata setan, masa cuma tatap-tatapan. Begitu kata setan nanti Pak, lebih daripada itu. Makanya dikatakan oleh para ulama, berhulwat itu haram. Duduk laki-laki dan perempuan berdua haram. Sekalipun dalam masjid. Makanya Bapak Ibu mohon maaf ya. Misal, ada sholat nih. Imam laki-laki sendiri. Imam itu doang. Tiba-tiba ada ibu-ibu masuk dalam masjid mau sholat. Berjamaah dia dengan imam, itu hukumnya haram. Sampai sini paham ya Pak Ibu? Kenapa? Tak ada orang lain. Cuman imam satu sama ibu-ibu satu. Meskipun itu cuman jamaah gitu. Meskipun itu nenek-nenek juga gitu. Tetap aja tidak boleh. Sampai sini paham Bapak Ibu? Sebegitunya Pak, Islam menjaga. Kenapa khawatir itu masuk dalam kategori hulwat? Padahal itu tidak hulwat itu kan. Itu sholat. Tapi kenapa? Khawatir. Islam menjaga. Apalagi sekarang orang tua, tolong jangan kasih anak itu izin keluar dengan laki-laki. Sekalipun Bapak Ibu kenal orang tuanya. Jangan. Tapi Ustaz, anakku perempuan, kami tidak punya motor Pak Ustaz. Lah kebetulan anak kawan ini punya motor. Kami yakin kok Ustaz, kami kenal kok mereka berdua ini Ustaz. Kami kenal orang tuanya. Bapak Ibu kenal orang tuanya tapi Bapak Ibu tak kenal anaknya. Bapak Ibu tidak kenal dengan setan yang ada di samping anaknya. Kalau Bapak Ibu kenal dengan setan dan iblis yang ada di samping itu, bisa Bu katakan, awas kau macam-macam iblis. Nah, masih mending. Ini kita tidak kenal Pak. Di mana mereka duduk kita tidak tahu. Kalau sudah duduk berdua laki-laki dan perempuan, sudah lain itu Pak. Tapi mereka beramai-ramai Pak Ustaz. Kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Apalagi laki-laki ini minta maaf lah Pak. Minta maaf betul. Yaitu kalau bahasa kita normal itu ya begitu gitu. Tapi kan normal harus sesuai dengan jalur syariatnya. Kalau tidak sesuai dengan jalur syariatnya kan itu jatuhnya dosa. Makanya Bapak Ibu berjabat tangan saja. Berjabat tangan laki-laki dan perempuan saja. Mayoritas ulama mengharamkan itu.
Sekalipun ada dari mazhabnya Imam Abu Hanifah itu membolehkan, tapi harus dibalut dengan kain gitu. Tahu jadi bagaimana cara salamnya? Begini. Nah, itu pun tidak ketemu tangan dengan tangan begini, tidak. Ibu-ibu, tidak boleh bersentuhan, itu haram. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu sering tidak buat begitu? Sering tidak salaman dengan laki-laki? Tapi itu adik ipar, Pak Ustaz. Laki-laki enggak, laki-laki. Adik ipar dengan kakak ipar, laki-laki dan perempuan haram. Tapi kalau kami tak salaman, Pak Ustaz dianggap sombong, Pak Ustaz. Itu masalahnya. Yang anggap sombong itu siapa? Lebih pilih mana? Pilih dianggap sombong atau dimarahi Tuhan? Itu aja ya. Tinggal pilih saya. Tapi kan tidak ada nafsu, Pak Ustaz. Sekarang tak ada. Kalau besok, kan kita tidak tahu. Mohon maaf, Pak. Kasus-kasus perselingkuhan sekarang itu kan rata-rata begitu aja tuh. Hampir-hampir mirip lah kan. Kita menjaga, Pak, menjaga. Kayaknya Bapak Ibu terkhusus perempuan. Fitnah perempuan ini berat, Pak. Fitnah perempuan ini berat. Fitnah perempuan ini ada dua. Fitnah syubhat dan fitnah syahwat. Yang paling berbahaya itu fitnah syahwatnya itu. Bang, tolong adik bang. Goyang semua, Pak. Yang tadi sudah kuat imannya luntuh. Coba bayangkan. Maka Pak, mohon maaf. Memang fitnah perempuan itu Nabi sudah sampaikan. Kata Nabi, wattaqun nara wattaqun nisa. Takut kalian dengan api neraka. Itu kata, takutlah kalian dengan api neraka, kata Nabi. Tapi ada kalimat gandengnya, Pak. Dan takutlah kalian dengan fitnah perempuan. Gitu. Nah, coba bayangkan. Maka berarti pusat yang berzina itu cuma karena hasrat perempuan. Ya enggak juga, laki-laki juga. Karena memang jumlah perempuan di akhir zaman, kata Nabi, lebih banyak daripada bukan berarti banyak jumlah perempuan melegalkan. Kalau legal secara hukum ya tak ada masalah memang. Sampai sini paham, Bapak Ibu. Nah, kembali kepada persoalan zina. Jadi Bapak Ibu, nah sekarang kita lihat sebelum kita tutup, Bapak Ibu. Apa dampak perbuatan zina itu? Satu dampak daripada perbuatan zina, kita sedang menunggu laknatnya Allah. Yang kedua, kita sedang menunggu azabnya Allah. Kalau ada kezoliman dan kekejian seperti ini dan kita diam, berarti satu kampung diazab sama Allah. Satu kampung. Oke, kata Nabi dalam hadisnya begini. Wala yaqifanna ahadukum mauqifan fihi yaqtulu rajulun zulman illa nazalat alaihi la'nah. Jangan kalian diam terhadap satu perbuatan kezaliman dan kekejian, kecuali Allah akan turunkan laknat bagi orang tersebut. Jadi kalau kita tahu kezaliman tapi kita diam, dan kita tidak kekejian, kita diam, kita tidak punya sikap, dan kita tidak mencegah, berarti kita juga akan mendapatkan laknatnya Allah. Sekalipun di situ ada ustadznya, sekalipun di situ ada da'inya, tetap Pak, tetap dapat itu. Makanya Bapak Ibu. Nah yang ketiga, kalau kita membiasakan atau membiarkan perzinahan, mohon maaf, itu kejadiannya nanti sama seperti negara yang di Eropa sekarang. Bapak Ibu mau tahu, ada seorang anak menikah dengan seorang ibu. Coba bayangkan. Itu gara-gara zina. Gara-gara zina. Anak ini tidak tahu, Pak, dari bapaknya yang mana tidak tahu. Kebetulan anaknya perempuan. Dan tidak tahu, Pak, siapa bapaknya. Karena ibu lebih dari 7 kali dengan 7 perempuan, 7 laki-laki. Dapat anak perempuan. Tidak tahu kan yang mana. Tiba-tiba menikahlah, sukalah perempuan ini dengan laki. Anaknya ini suka dengan laki-laki. Ternyata laki-laki itu pernah berhubungan dengan ibunya. Dan itu anaknya. Coba bayangkan. Gimana coba itu? Hukumnya apa, seperti apa itu? Dan ini kejadian di Indonesia dan kejadian di Riau. Coba bayangkan. Seorang bapak udah tua, suka dengan seorang anak perempuan yang ketika itu kerja di salah satu tempat pekerjaan lah gitu. Suka nih. Ibunya belum tahu siapa laki-lakinya nih. Akhirnya dilamarlah oleh pihak keluarga, tapi belum ketemu nih sama laki-lakinya. Pihak keluarga aja yang melamar. Pas hari hanya mau nikah, ini udah kakek-kakek nih. Ya mesti kakek-kakek masih sekitar umur 60-an lah. 50 sampai 60-an lah. Dibawalah pas ada KUA-nya mau nikah.
Kata ibunya, mana suamimu nak? Mana calon suamimu nak? Tanya, dilihatkanlah sama anak perempuan tadi, Pak. Seorang kakek-kakek yang memang, mohon maaf, kaya ya. Apa kata ibunya setelah menengok itu? Menangis sejadi-jadinya ibunya. Nah, itu bapak kandungmu, katanya. Coba bayang. Untung Pak sebelum ijab kabul tuh. Nah, gimana coba tuh kalau sempat itu terjadi? Dan itu kejadian memang langka. Tapi kelak ini tak akan langka lagi kalau seperti ini kita buat. Kalau perzinahan itu menjadi hal yang biasa, tak akan lagi menjadi hal yang langka. Kenapa tak jadi hal yang langka? Karena sudah terbiasa. Maka mohon maaf Pak, di Eropa tuh terbiasa begitu biasa. Karena mohon maaf, tidak ada unsur regulasi terkait persoalan perzinahan. Maka Bapak Ibu, dampak yang terakhir, sebab yang terakhir itu pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas hari ini itu mengantarkan generasi kita kepada kehancuran masa depan. Maka hati-hati dengan pergaulan anak-anak kita. Apapun kita harus punya kontrol. Kalau kita tidak punya kontrol, mohon maaf. Jangan sampai kita menangis kelak di hari akhir. Lebih baik kita menangis sekarang daripada kita menangis yang akan datang. Pokoknya nak, ibu tidak mau tahu, jangan kau keluar. Dan jangan kau boncengan dengan laki-laki. Kalau tidak usah sekolah. Kata anaknya, kalau bapak ibu larang aku sekolah, aku kabur dari rumah. Silahkan kau kabur dari rumah. Dan kau bukan dalam tanggungan kami lagi. Kata anak sekarang, alhamdulillah. Nah, itu masalah anak sekarang tuh Pak. Malah senang dia dibuat begitu Pak. Nah, ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Nah, kesimpulan Bapak Ibu, dari persoalan yang saya sampaikan tadi, itu bisa kita ambil kesimpulan. Satu, persoalan kita hari ini degradasi akhlak. Masalah kita hari ini adalah akhlak yang rendah. Yang kedua, masalah kita hari ini du'ful ilmi, lemahnya ilmu. Masalah kita yang paling berat hari ini adalah lemahnya iman. Baik orang tuanya, baik anaknya. Apa sebab? Sebabnya satu, sulitnya, rendahnya tingkat pemahaman agama daripada generasi kita dan orang tua. Apa sebab? Sebabnya adalah tidak mau belajar agama. Itu paling sebabnya. Sampai sini paham ya Bapak? Makanya lebih senang mendengarkan musik daripada mendengarkan pengajian. Yang pengajian tuh ustadznya itu aja. Ustadz galak pula lagi tuh. Nah, misal. Tapi kalau yang sifatnya tarian terbuka, senang dia. Ustadznya galak ngaji, tak mau dia. Kalau yang sedang terbuka, joget-joget, senang kali dia. Nah, itulah manusia sekarang. Makanya saya bilang, dunia terbalik. Dunia terbalik sekarang ini bukan yang ada di Bogor itu, bukan. Dunia terbalik sekarang itu yang begitu. Suka dengan sesuatu yang tidak baik. Menolak sesuatu yang baik. Makanya dunia ini terbalik. Sesuatu yang baik kita tolak, sesuatu yang tidak baik kita terima. Inilah yang di akhir zaman yang paling banyak terjadi. Maka Bapak Ibu, kuatkan rumah tangga kita. Tadi saran daripada psikolog, ketahanan rumah tangga sangat penting hari ini untuk kita jaga. Dari mana asalnya? Perhatian orang tua, makanannya, dan lain sebagainya. Maka makan jangan sembarang makan. Usahakan yang kita berikan kepada anak yang halal-halal, uang yang kita berikan yang halal, perhatian orang tua jangan sampai lepas, dan wajib sering-sering memberikan perhatian kepada anak. Saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah dari perbuatan-perbuatan tercela dan keji. Dan mudah-mudahan Allah menjaga generasi kita. Allah jaga anak kita, Allah jaga keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Dan insya Allah kita semua yang hadir ini bisa mencerna dengan baik apa yang terjadi hari ini di lingkungan kita. Dan bisa memberikan regulasi atau hukuman atau apalah yang cocok untuk anak kita agar mereka bisa terbebas daripada perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.